Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 16, Badai Giok Hangat. Dini hari. Kota Jingwu sebanding dengan ibu kota Kaisar Daan. Mereka yang bisa masuk Akademi Jingwu bukanlah orang biasa. Setiap orang memiliki uang cadangan yang tidak dapat diperoleh orang biasa seumur hidup. Lagi pula, mereka adalah objek pelatihan utama dari kekuatan keluarga. Mereka juga membutuhkan hiburan dan memiliki kebutuhan orang biasa. Jadi Akademi Jingwu membangun kota kabupaten yang mewah untuk hiburan mereka dan mendapatkan lebih banyak uang darinya. Setelah memasuki kota Jingwu, Zhuo Yu melihat sekte-sekte yang dihias dengan megah satu demi satu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengagumi cara Jingwu menghasilkan uang. Bangunan-bangunan di sini sangat mewah, bahkan jalan-jalannya terbuat dari bahan mahal itu diaspal dengan batu. Tidak ada toko kelontong beras di sini, kebanyakan adalah hotel, kasino, tempat pembakaran, arena seni bela diri, toko mewah. Ini adalah tempat di mana orang kaya sangat rela menghabiskan banyak uang. Hei, satu batu di bawah kakiku sudah cukup untuk kumakan selama beberapa hari. Zhuo Yu menghela nafas dalam hatinya. Tingkat kemewahan di kota Jingwu ini sungguh menakjubkan. Dia melihat bahwa orang-orang yang datang dan pergi ke sini semuanya berpakaian mewah, dan aksesoris di tubuh mereka semuanya adalah barang yang sangat mahal, dan orang yang mengkonsumsinya semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik, dan masing-masing dari mereka mengenakan pedang bertabur pedang. Batu mulia! Yang paling mengejutkan Zhuo Yu adalah bahwa mereka semua memiliki liontin giok bundar bertatahkan pelek emas, dan kata Wu terukir di tengah liontin giok, yang merupakan simbol seorang pejuang. Ketika Zhuo Yu datang ke sini, dia merasa malu, karena di dalamnya, tidak peduli pakaiannya atau pedang patah di tangannya, semuanya terlihat paling buruk, dia baik. Restoran Jingwu, restoran terbesar dan termewah di kota Jingwu. Zhuo Yu masuk ke restoran sekarang dan berdiri di depan konter. Petugas tamu, apa yang kamu butuhkan? Penjaga toko bertanya dengan sopan. Akan ada sejumlah besar penyamaran dan pembangkit tenaga pertapa yang akan keluar, ingin melihat batu giok hangat milenium, lagi pula, itu adalah hal yang langka. Adapun pakaian Zhuo Yu, dia tampak seperti pertapa rendahan Akademi Jingwu juga mengeluarkan peringatan yang relevan, jangan membuat sinisme terhadap orang-orang seperti itu, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Siapa yang dapat menemukan pertapa yang membunuh banyak orang dan kemudian melarikan diri? Beri aku kamar termurah, kata Zhuo Yu dengan suara rendah. Kami memiliki diskon baru-baru ini. Yang termurah adalah 35 tael perak sehari, tapi sekarang menjadi 35 tael perak. Ada juga diskon untuk makanan, kata penjaga toko sambil tersenyum. Dia tidak memiliki niat untuk tertawa, mungkin orang seperti itu bisa langsung menusuk tenggorokannya dengan satu tembakan, dan dia juga merasakan kedalaman di mata Zhuo Yu, yang tidak sebanding dengan boneka kecil di Akademi Jingwu itu. Zhuo Yu berhasil tinggal di restoran Jingwu ini, jika dia kotor kali ini, dia harus mengencangkan ikat pinggangnya di masa depan, tentu saja, jika dia mencuri dan merampok dengan kemampuannya, akan mudah mendapatkan uang. Sebenarnya dia juga sangat rela melakukan hal seperti itu, tapi dia hanya menculik mereka yang kaya dan tidak baik, terutama Nuanyu ini yang hampir membunuhnya. Dia ingin membuat keluarga Gao dan Pangeran Daan menjadi sia-sia. Tamat. Satu bagian dicuri olehnya, dan bagian lainnya tentu saja diberikan kepada Dong Yiyun, jadi Zhuo Yu tidak takut mencuri barang-barang Dong Yiyun. Wajah adalah hal terpenting bagi orang-orang berpengaruh ini. Demi muka, mereka bisa membunuh orang, menghabiskan banyak uang, dan bahkan berperang di antara kedua negara. Nuanyu belum memasuki kota Jingwu, jika tidak maka akan dikabarkan sejak lama. Zhuo Yu saat ini berkeliaran di kota mewah ini.
Jika dia mendapatkan Nuanyu segera, itu pasti tidak akan mulus. Bahkan jika diangkut keluar, kekuatan sihir bayangannya tidak akan bertahan lama, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk menjelajahi medan. Kota Jingwu tidak memiliki master yang kuat yang menjaganya, tetapi selama ada masalah di kota Jingwu, Akademi Jingwu tidak akan pernah melepaskannya. Jika Zhuo Yu mencuri Nuanyu, maka dia mungkin orang paling terkenal dalam sejarah. Mereka yang ada di kota Jingwu yang paling berani menantang Akademi Jingwu. Butuh Zhuo Yu setengah hari untuk memahami medan di sekitarnya, dan bahkan menyelinap ke lantai 7 2 kali, dan hanya menggambarkan tata letak lantai 7. Restoran Jingwu memiliki 7 lantai, dan saya tinggal di lantai 2. Jika saya menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, saya dapat melompat ke atas dalam 2 tarikan nafas, lalu mencuri Nuanyu, dan kemudian mengevakuasi kembali ke kamar dalam waktu tercepat. Zhuo Yu melihat gambar di lantai 7 dan merenung. Seluruh lantai 7 telah dipesan, dan Zhuo Yu dapat menebak bahwa giok hangat pasti akan ditempatkan di ruang tengah, karena ini adalah ruang latihan, tidak ada jendela, hanya lubang ventilasi, dan jarak dari jendela sangat jauh. Jauh, bahkan jika jendelanya rusak, butuh waktu untuk masuk dan sampai ke sana. Anda harus tahu bahwa meskipun dia belum sepenuhnya memahami kekuatan magis transformasi bayangan ini, dia juga telah menemukan beberapa efek yang mengejutkan. Misalnya, setelah transformasi bayangan, tubuhnya akan kehilangan berat berapapun, dan kecepatannya akan sangat cepat saat ini. Kesempatan adalah bergerak dengan pikirannya sendiri, dapat terbang dengan cepat, dan juga dapat melewati beberapa celah di pintu seperti bayangan. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan rumah Gao dengan mudah hari itu. Ini seperti bayangan. 10 napas adalah waktu yang cukup baginya untuk mendapatkan Nuanyu, lalu memasuki tempat yang aman untuk beristirahat. Pada malam keesokan harinya, Zhuo Yu mendengar suara-suara ramai di dalam ruangan, dan dia tahu bahwa Nuanyu pasti telah memasuki kota Jingwu, dan waktunya sangat menguntungkan bagi Zhuo Yu. Para pengawal tidak akan dapat memasuki kota Jingwu sampai pukul setidaknya besok pagi halaman, dan malam ini adalah waktu terbaik bagi Zhuo Yu untuk menyerang. Restoran Jingwu adalah restoran terbesar di kota Jingwu, dan juga dibangun oleh Akademi Jingwu sendiri. Jadi tim pendamping harus ditempatkan di level tertinggi di sini, dan juga merupakan tempat teraman. Hei, aku bisa datang ke kota Jingwu dengan aman dan sehat, sepertinya pengawalnya tidak rendah. Zhuo Yu tersenyum dalam hatinya, dia tidak khawatir, selama dia berubah menjadi bayangan, orang lain tidak akan bisa melakukannya. Lihat dia dengan jelas, dan kecepatannya juga sangat cepat. Akan lebih baik lagi jika Nuanyu dapat dicuri tanpa ada yang menyadarinya, dia dapat dengan mudah membawanya keluar dari kota Jingwu dalam semalam. Masih ada waktu sebelum hari benar-benar gelap, Zhuo Yu makan mewah dengan sisa uang, dan dia duduk di lantai pertama restoran, yang juga merupakan kelas terendah. Saya mendengar bahwa orang yang mengawal Nuanyu memiliki 5 tuan dari Istana Kekaisaran. Semuanya adalah guru super dari lantai 9 Houtian. Mereka hampir membunuh mereka di sepanjang jalan. Mobil yang membawa Nuanyu berlumuran darah, dan kudanya sudah mati. Itu adalah salah satu dari 5 tuan yang menyeret mereka ke kota Jingwu, dan ketika mereka berlima datang ke kota Jingwu, mereka semua berubah menjadi manusia darah. Bisa dibayangkan banyak sekali orang yang merampok Nuanyu di sepanjang jalan, kata penjaga toko dan hotel si peminum. Baru sekarang Zhuo Yu menyadari bahwa betapa berharganya Nuanyu ini berada di luar imajinasinya. Pantas saja wanita berbaju hitam itu ingin membunuhnya hari itu, hanya untuk memastikan bahwa Nuanyu dapat mencapai ibu kota kekaisaran dengan aman. 2 potong batu giok hangat sudah cukup untuk memobilisasi beberapa setan tua. Hei, giok hangat itu ditarik oleh kereta. Itu tidak kecil, dan itu bisa mengukir seseorang. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang yang bisa mengambilnya.
Selama kamu memanfaatkannya dengan baik, kamu pasti akan berhasil, mampu menembus lantai 9 Houtian dengan bantuan Nuanyu dan memasuki dunia bawaan. Ranah bela diri, di masa depan kamu bahkan bisa mencapai puncak Xiantian, kata orang lain. Zhuo Yu tidak dapat melihat 5 prajurit berkekuatan tinggi, tetapi dia tahu bahwa dia harus beristirahat di lantai atas dengan batu giok yang hangat ini. Dia dapat memasuki alam seni bela diri bawaan yang sangat didambakan. Orang pintar tidak bergerak untuk merebutnya, karena mereka semua tahu bahwa istana kekaisaran pasti akan mengirim orang yang kuat dengan seni bela diri bawaan untuk mengikuti secara rahasia. Fakta bahwa keluarga Gao benar-benar memberikan 2 buah batu giok hangat ini adalah hal yang paling membuat dunia takjub. Karena hubungan antara keluarga Gao dan dinasti Daan selalu sangat baik, bahkan jika dia memberikan 1 potong, Pangeran Daan tidak akan mengatakan apa-apa, dan tidak perlu memberikan 2 potong. Pangeran Daan telah mengukuhkan tahta, karena kaisar sekarang sakit parah, dan semuanya ditangani oleh pangeran. Begitu putra mahkota menaiki pesawat, posisi keluarga Gao akan lebih stabil dan mulia. Yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa keluarga Gao telah lama berafiliasi dengan keluarga Dong. Keluarga Dong bisa langsung memesan keluarga Gao. Zhuo Yu kembali ke kamar dan menyesuaikan kondisinya hingga larut malam. Ketika dia ingin berakting, suara jernih seorang pria paruh baya bergema di kota Jingwu. Orang-orang di alam bela diri Xiantian memiliki keberanian untuk mencuri barang orang lain? Hari ini, aku, seseorang dari Xia, akan datang menemuimu. Zhuo Yu terkejut, seseorang Xia? Mungkinkah itu seniman bela diri bawaan Xia Beisong dari Istana Daan? Kemudian dia berkata dengan gembira, bagus sekali, mari pikat prajurit bawaan ini. Aku tidak menyangka akan benar-benar menjadi prajurit bawaan. Bagi orang-orang dengan alam bela diri Xiantian, peluang Zhuo Yu untuk berhasil mungkin lebih kecil. Ketika dia mencapai Xiantian, dia bisa terbang di udara, dan dia dapat dengan mudah menyusulnya. Dia juga senang bahwa dia tidak melakukannya terlalu dini. Suara Xia Beisong membangunkan banyak orang, dan kota Jingwu yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi hidup. Zhuo Yu juga membuka jendela dengan lembut, dan dengan pikiran, dia mengaktifkan kekuatan sihir bayangan. Bab 17, pandai mencuri giok hangat. Tubuh Zhuo Yu seperti bayangan, melayang keluar jendela seperti embusan angin, dan kemudian mengendalikan tubuh yang telah diubah dengan pikirannya untuk terbang ke lantai 7, secepat kilat. Ruang latihan di tengah hampir tertutup, dengan hanya beberapa lubang ventilasi, dan ada 5 lelaki besar dan seorang lelaki tua duduk mengelilingi pilar batu putih bundar setinggi 8 kaki dan lebar 2 kaki. Zhuo Yu berubah menjadi bayangan, memasuki ruangan melalui lubang ventilasi, dan diam-diam mematikan lampu di ruangan itu. Ketika seluruh ruang latihan menjadi gelap gulita dalam sekejap, tubuh Zhuo Yu melayang seperti asap, dan dia menyentuh Nuanyu dengan 1 tangan. Dengan pikiran, Nuanyu juga langsung menghilang, dan dia juga terbang dengan cepat. Hanya butuh 3 napas. Di ruang latihan di lantai 7, hanya raungan 5 pria besar dan desahan seorang lelaki tua yang tersisa. Begitu Zhuo Yu berhasil, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tubuhnya agar terbang menjauh dari restoran Jingwu, dan datang ke gudang kayu yang telah dia amati sebelumnya. Ruang kayu bakar ini adalah ruang kayu bakar sebuah restoran, tidak jauh dari restoran Jingwu, dan pintunya terkunci rapat. Zhuo Yu masuk melalui lubang ventilasi setelah diubah menjadi bayangan. Pada saat ini, waktu 8 napas berlalu, dan dia memulihkan tubuh darah dan dagingnya, sedang membelai batu giok hangat yang sangat halus, merasakan semburan kehangatan yang nyaman datang dari batu giok yang hangat. Seperti yang diharapkan dari harta langka. Zhuo Yu mengagumi, menatap Nuanyu yang tinggi ini dengan mata cerah, membelainya dengan sayang. Dia sekali lagi mengagumi kekuatan supernatural bawaannya,
bahwa dia mampu mengeluarkan sepotong batu giok hangat yang begitu besar. Kemampuan transformasi bayangannya sebenarnya dapat menembus dinding, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak energi, jadi dia selalu berpindah-pindah melalui celah. Tetapi kali ini dia membawa sesuatu yang mempersingkat waktu transformasi bayangannya dengan 2 tarikan napas. Tentu saja dia juga bisa mempertahankannya, tapi dia akan kelelahan. Saat ini dia juga tahu bahwa mengubah ukuran tubuh setelah transformasi bayangan sangat melelahkan, dan sekarang kepalanya terasa pening. Di luar berantakan, dan Nuanyu, yang dianggap aman, ternyata dicuri. Ketika Zhuoyu memasuki ruang latihan di lantai 7, dia menemukan seorang lelaki tua yang berada di tingkat alam bela diri bawaan. Zhuoyu sedikit ragu pada saat itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk bergerak. Kedua seniman bela diri bawaan tidak tahan dengan Nuanyu, dan sepertinya Nuanyu telah menghilang begitu saja, karena pintu di seluruh lantai 7 terkunci dan tidak rusak, dan tidak ada tanda-tanda jendela dibuka. Terlebih lagi, pada saat kejadian, ada 6 orang kuat yang menjaga setiap langkah, namun sesaat setelah cahaya hitam, Nuanyu menghilang. Kehilangan barang yang begitu berharga di kota Jingwu tidak hanya menampar wajah pengadilan Daan, tetapi juga menampar keras Akademi Jingwu. Ini jelas lebih sensasional daripada kematian Gao Fiming beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, Akademi Jingwu segera mengirim 1000 pejuang elit untuk mengepung kota Jingwu, dan kemudian mengerahkan banyak murid untuk mencari-cari. Lagi pula, tidak mudah berjalan dengan benda sebesar itu, dan harus tetap di kota. Kota Jingwu itu tidak besar, dan sangat mudah untuk melewatinya. Pada saat yang sama, Zhuoyu berubah menjadi bayangan beberapa kali, dan akhirnya mengeluarkan Nuanyu dari kota. Kecepatannya setelah membayangi sangat cepat, terbang tanpa hambatan, dan 8 napas sudah cukup baginya. Kami telah maju 10 mil, dan masih tidak bisa melihatnya dengan jelas. Nuanyu ditutupi oleh tas kain hitam yang disiapkan sebelumnya oleh Zhuoyu Zong, dan dipotong di pundaknya. Nuanyu hanya memiliki berat 30 kati, yang sangat mudah bagi Zhuoyu. Pencurian Nuanyu di kota Jingwu menyebar ke semua dinasti besar di dunia dalam semalam. Dinasti Daan dan Akademi Jingwu juga diajak oleh pasukan lain. Setelah 2 hari pencarian menyeluruh, sebuah ruangan yang telah dikunci di lantai ruang kayu bakar di desa, ada 4 kata terukir di lantai yang membuat keluarga Gao merinding setelah membacanya. Keluarga Gao akan mati. Tulisan tangan keempat karakter ini sama dengan 4 karakter saat Gao Fijun meninggal, dan ditulis oleh orang yang sama. Tuan muda dari keluarga Gao dan selusin prajurit dibunuh secara misterius tanpa petunjuk apapun, sama anehnya dengan batu giok hangat yang dicuri. Begitu insiden ini terungkap, semua orang berspekulasi bahwa keluarga Gao pasti telah menyinggung seorang ahli yang sangat kuat, tetapi ahli ini ingin menyiksa keluarga Gao sampai mati sedikit demi sedikit. Karena giok hangat ini diberikan kepada Pangeran Daan oleh Gao Fiming, tidak apa-apa bagi mereka untuk mencuri giok hangat ini. Zhuoyu tidak kembali ke Kabupaten Lingyun setelah meninggalkan kota Jingwu dengan Nuanyu di pundaknya. Begitu dia meninggalkan kota Jingwu, dia langsung pergi ke hutan di utara. Jika dia membawa Nuanyu ini ke kota, dia pasti akan melakukannya dicurigai. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan batu giok hangat sebesar itu sekarang, dia hanya perlu mendapatkan ukuran jari, yang cukup baginya untuk menukar uang sekolah dan biaya hidup yang cukup, jadi dia ingin menyembunyikan bagian lain dari giok hangat, dan tunggu dia menetap di masa depan turunkan, lalu diam-diam keluarkan untuk kultivasi Anda sendiri. Kudengar ada lembah yang sangat dalam di sini. Setelah aku berubah menjadi bayangan, aku seharusnya bisa turun dengan aman ke dasar lembah. Zhuoyu berada di hutan itu saat ini, karena ada monster dan binatang buas. Di dalamnya, begitu banyak orang khawatir. Dia tidak berani masuk lebih dalam, tetapi Zhuoyu tidak takut pada monster. Bahkan jika dia bertemu monster, dia bisa mengandalkan bayangannya untuk melarikan diri. Saat berada di rumah Gao,
Tubuhnya sudah dilatih menjadi sangat kuat, setelah berlari sejauh itu, nafasnya tidak terganggu sama sekali. Saat ini, dia sedang beristirahat di pohon. Hari-hari ini, dia mengandalkan buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya. Dia juga ingin makan daging, tetapi setelah dia masuk, dia bahkan tidak melihat seekor burung pun. Dia tidak tahu itu dia nafas naga banjir hitam di bola roh di tubuhnya membuat binatang buas itu pergi. Di istana. Kakak Gao, orang kuat macam apa yang diprovokasi keluarga Gao Anda? Menilai dari dua insiden ini, orang yang diprovokasi keluarga Gao Anda sangat kuat. Bahkan para gangster Akademi Jingu tidak dapat melakukannya dengan begitu rapi. Pangeran Daan bertanya, dia sangat sedih karena Nuanyu itu dicuri, dan pada saat yang sama semakin marah, karena tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Ahli bela diri bawaan yang mencoba merebut Nuanyu malam itu melarikan diri, dan identitasnya tidak dapat ditemukan. Gao Hijun menggelengkan kepalanya, ketika ini terjadi, dia mulai memikirkan musuh-musuhnya, dan dia tidak menyadari bahwa ada orang yang memiliki pendukung yang begitu kuat. Sepertinya aku tidak bisa menikmati batu giok hangat itu lagi. Karena aku berkata akan memberikannya kepada Yao, maka aku tidak bisa mengingkari janjiku. Beri aku sepotong lagi, kali ini aku tidak boleh membuat kesalahan. Pangeran Daan menghela napas pelan. Itu tidak benar. Selama kamu menikah dengan Dong Yun di masa depan, Nuanyu itu tidak akan menjadi milikmu. Gao Hijun memaksakan senyum dan berkata, suasana hatinya juga sedang buruk, karena orang itu mengincar keluarga Gao-nya, meskipun keluarga Gao diam-diam telah digabungkan ke dalam keluarga Dong, tetapi itu selalu menjadi rumahnya. Menurutnya, pria misterius itu sangat sakti dan dapat dengan mudah membunuhnya, namun pria tersebut tidak melakukan itu, melainkan membiarkan keluarga Gao perlahan mati ketakutan. Tentu saja, ini hanya dugaannya, dia sedang memikirkan solusi sekarang, perasaan disiksa sampai mati secara perlahan seperti ini sama sekali tidak baik. 5 hari berlalu, Suoyu membawa batu giok hangat yang dibungkus dengan tas kain hitam di bahunya, dan berdiri di tepi tebing, memandangi lembah dalam yang diselimuti awan dan kabut di bawah. Paling aman menyembunyikan batu giok hangat di bawah. Tubuh Zuoyu dan giok hangat di pundaknya menghasilkan riak dan berubah menjadi bayangan, pikiran Zuoyu berubah dan dia melompat ke lembah, dia juga menghitung waktu di dalam hatinya. 8 napas telah berlalu, dan ini belum berakhir. Aku harus bertahan. Zuoyu terkejut, kedalaman lembah berada di luar imajinasinya, dan dia hanya bisa meningkatkan waktu membayangi menjadi 15 napas, dan ini dia. Juga batasnya. Setelah itu, seluruh tubuh akan kelelahan dan tidak berdaya. 15 napas berlalu, dan Zuoyu mengutuk dalam hatinya, apa-apaan lembah ini, belum tiba. Kekuatan seluruh tubuh Zuoyu habis, dia hanya bisa memeluk giok hangat dengan putus asa, berdoa pada dirinya sendiri jangan, tidak hancur berkeping-keping, dan yang dibangkitkan akan lebih lengkap saat itu. Dia tahu kekuatan manik-manik roh di tubuhnya. Akhirnya aku melihat dasarnya, ternyata itu adalah batu ibunya. Tidak lama setelah Zuoyu selesai mengutuk, dia dan Nuanyu jatuh dengan keras di bebatuan itu. Otot, organ dalam, dan tulang Zuoyu semuanya terluka parah, dan Nuanyu hancur berkeping-keping. Zuoyu, yang kepalanya berdarah dan pikirannya kabur, melihat pecahan batu giok yang hangat itu bergerak. Melihat pemandangan ini, dia menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya sedikit, dan melihat pemandangan yang mencengangkan, karena benda-benda biasa itu diserap oleh manik putih seukuran buah kenari. Bab 18, Manik Misterius. Manik putih tidak hanya menyedot potongan giok hangat, tetapi menyedot potongan giok hangat besar dan kecil ke dalam bola putih seukuran kenari, selama potongan itu menyentuh manik putih kecil, menghilang seketika. Zuoyu mengetahui keberadaan hal-hal seperti manik-manik roh dan kekuatan gaib.
Dia hanya terkejut sesaat ketika dia melihat bola putih. Dia tahu bahwa manik putih kecil ini pasti harta karun. Pada saat ini, manik-manik roh di tangannya tubuh mulai memperbaiki luka-lukanya. Dalam waktu singkat, pecahan batu giok hangat di sekitarnya diserap oleh manik kecil itu, dan Zuoyu hampir tidak bisa berdiri dan merangkak, mengambil manik kecil itu, meletakkannya di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Manik-manik putih kecil sebesar kenari, seluruh tubuhnya berwarna putih, dan penampilannya halus dan dingin, tidak seperti batu giok hangat yang memberi orang perasaan hangat dan nyaman. Sialan, giok hangatku hilang! Zuoyu berseru, setelah berhari-hari melempar dan melempar, akhirnya tidak ada apa-apanya, belum lagi membayar ratusan tael perak, dan jatuh ke tanah. Dia tidak menemukan kegunaan dari manik putih ini, setidaknya ketika dia memeluk Nuanyu, itu bisa membuatnya merasa hangat di sekujur tubuh. Pada saat ini, Zuoyu mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Dia menemukan bahwa tempat ini ternyata merupakan celah yang dalam di bumi. Dia melihat kedua sisi dan menemukan bahwa celah itu seperti ngarai besar, dan kedalaman di kedua sisi dipenuhi dengan udara hitam. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan pergi menjelajah. Lagi pula, dia memiliki jiwa petualang sejak dia masih kecil. Setelah tinggal di tempat selama sehari, luka di tubuhnya telah pulih hampir sebelum dia mulai berubah menjadi bayangan, melompat dan terbang ke atas. Ketika waktu untuk transformasi bayangan tiba, dia akan berpegangan pada bebatuan tebing yang menonjol dengan satu tangan, dan terus terbang dengan transformasi bayangan setelah beristirahat. Setelah banyak lemparan, akhirnya dia dikembalikan ke atas. Pada saat ini, dia melihat ke lembah, dan mau tidak mau mengutuk. Persetan, aku kehilangan Nuanyu. Ini karena dia salah menghitung kedalaman di bawah. Retakan bumi. Zuoyu ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata, tetapi pada akhirnya dia hanya mendapatkan manik putih yang tidak berguna tetapi memiliki kekuatan magis. Setelah beberapa hari melempar, dia meninggalkan pegunungan dan hutan dan datang ke kota Kabupaten Lingyun dengan sangat sedih selain pakaiannya yang compang-camping dan pedang patah serta manik-manik putih, dan tidak ada yang lain. Di jalan lebar kota Lingyun, 3 atau 5 kelompok berkumpul bersama, dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Orang-orang ini semuanya adalah anak laki-laki dan perempuan. Melihat ini, Zuoyu menjadi penasaran dan mendengarkan dengan cermat. Setelah berkeliaran sebentar, Zuoyu akhirnya menemukan apa yang terjadi. Ternyata pendaftaran 3 tahun Akademi Jingwu telah dimulai, dan kali ini Akademi Jingwu menambahkan sebuah program. Menerima tugas, selama Anda menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai, Anda bisa mendapatkan uang ini setara dengan Akademi Jingwu membuka cara untuk mendapatkan uang sekolah bagi mereka yang memiliki bakat bagus tetapi tidak punya uang. Waktu pendaftaran pada bulan Agustus, penilaian akan dimulai pada bulan September, dan Anda akan resmi masuk akademi pada pertengahan Oktober. Selama periode ini, Anda harus mengumpulkan uang sekolah yang cukup, jika tidak maka percuma lulus penilaian. Hari ini adalah hari pertama pendaftaran. Semua orang di kota Lingyun ini datang untuk mendaftar. Setelah pendaftaran, mereka semua kembali ke kota Lingyun atau Kabupaten Daan untuk menunggu penilaian dimulai. Di kota Jingwu. Oleh karena itu, orang-orang muda yang berkumpul di kota Lingyun semuanya adalah murid luar biasa dari beberapa pasukan kecil, dan ada juga beberapa orang berbakat di antara mereka. Saya sudah mulai mendaftar. Orang-orang ini tidak kalah dengan saya dalam hal kekuatan. Sepertinya peluang tersingkir cukup tinggi. Saya perlu mendapatkan uang untuk membeli pakaian yang lebih baik sehingga saya dapat meningkatkan kekuatan saya dalam waktu sebulan. Pikir Zuoyu, dia mengenakan pakaian compang-camping dan kotor sekarang. Jika dia pergi untuk mendaftar, dia harus berpakaian rapi. Dia berbalik dan berjalan keluar kota,
dan berjalan menuju pegunungan lagi, seperti dia dapat menghasilkan uang sekarang adalah berburu. Setelah 5 hari di hutan, dia tidak melihat binatang buas, bahkan burung. Dia juga merasa aneh, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia juga bisa menemukan beberapa jejak binatang buas dan kotoran beberapa binatang buas di hutan pegunungan ini, tetapi tidak ada jejak binatang buas. Hari-hari ini, dia tidak pernah kenyang, dan selalu lapar. Dia hanya bisa makan buah-buahan liar, yang sama sekali tidak bisa mengisi perutnya. Hutan burung macam apa? Hal-hal yang bergerak di sini adalah cacing dan serangga. Berat badan saya turun beberapa kilogram. Zhuoyu sangat cemas sehingga dia makan buah-buahan liar sepanjang hari, dan burung-burung itu hampir keluar dari mulutnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berhenti berburu dan kembali ke kota Lingyun untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membeli pakaian sebelum akhir bulan ini. Jika dia tidak makan dengan baik, kekuatannya bisa menurun. Sekarang dia sangat membutuhkan banyak nutrisi untuk mengisi kembali tubuhnya. Ding! Ding! Mata Zhuoyu berbinar saat mendengar suara ini. Itu adalah suara pandai besi. Dia dibesarkan oleh pandai besi, dan dia sering membantu penduduk desa membuat beberapa alat pertanian, jadi dia cukup ahli dalam pandai besi. Ia segera berjalan cepat menuju tempat asal suara itu. Zhuoyu datang ke tempat yang relatif jauh di kota Lingyun, melihat toko pandai besi sederhana, dan berjalan masuk. Dia melihat seorang pria paruh baya yang pendek tapi kuat sedang memukuli besi panas dengan palu. Halo, Paman, apakah kamu masih membutuhkan seseorang di sini? Zhuoyu bertanya dengan sopan. Pedang besi pendek dan kokoh menghentikan apa yang dia lakukan, memandang Zhuoyu dari atas ke bawah, lalu menyeka keringat di wajahnya dan berkata, "Anak muda, kamu dalam kondisi yang baik, tetapi bisakah kamu melakukannya dengan baik?" Pandai besi paruh baya tidak asing dengannya, dia berasal dari latar belakang yang miskin, jadi dia bersimpati dengan bocah malang seperti Zhuoyu. "Aku dulu membantu orang mengalahkan beberapa alat pertanian di desa. Kamu bisa membiarkanku mencobanya. Jika kamu puas, kamu bisa tinggal bersamaku." Zhuoyu tersenyum dan berkata, "Hei, kalau begitu cobalah." Pandai besi itu tersenyum dan meninggalkan platform pandai besi. Zhuoyu memegang palu dengan sangat terampil, dan menjepit besi panas dengan klip. Ini sudah menjadi produk setengah jadi. Zhuoyu tahu bahwa itu adalah pisau daging, dan dia memukulnya dengan terampil, dengan kekuatan besar. Merata dan berirama, pandai besi di sebelahnya mendecakkan lidahnya berulang kali. "Anak muda, siapa namamu? Aku akan menerimamu." Pandai besi itu berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana dia bisa gagal melihat keistimewaan Zhuoyu dengan penglihatannya. Untuk kekuatan, dia pasti sudah berlatih seni bela diri dengan orang lain, dan keterampilannya lebih baik daripada miliknya. "Namaku Zhuoyu, bagaimana denganmu, Paman?" Zhuoyu berkata sambil tersenyum sambil mengetik, sangat santai. "Orang tua saya buta huruf, jadi mereka tidak memberi saya nama yang bagus. Nama asli saya adalah Taigei, dan orang-orang yang mengenal saya di sini memanggil saya dasi pendek." Pandai besi itu tertawa. "Paman Tai, kamu hanya perlu memberiku makan, memakai pakaian, tidur nyenyak, dan aku makan banyak." Zhuoyu tidak berharap banyak dari pandai besi, selama dia bisa mengisi perutnya, itu akan menyenangkan. "Haha, jangan khawatir, kita harus makan banyak kerja keras, tentu saja, aku tidak hanya akan memenuhi permintaanmu, tapi aku juga akan memberimu uang." Taigei tersenyum murah hati. Pandai besi Zhuoyu sangat efisien, dengan hasil tinggi dan kualitas tinggi. Setelah beberapa hari, dia menghasilkan banyak uang untuk Taigei, dan dia juga menerima 5 tael perak. Tubuhnya diisi kembali,
dan dia bisa melatih tubuhnya setiap hari menempa besi. Begitu dia punya uang, dia buru-buru mendaftar, karena takut terlambat. Bab 19, Gangguan Pendaftaran. Zhuo Yu meminta hari libur Taigei, membeli 1 set pakaian baru, dan pergi ke kota Jingwu. Pakaiannya relatif kelas 2, pakaian putih kasar, tetapi pas dan rapi. Zhuo Yu merapikan dirinya dan juga sangat tampan, tetapi jauh di belakang anak-anak berpakaian bagus dari keluarga terkenal itu. Dengan pedang patah miring di pinggangnya, dia berjalan perlahan di jalan. Dia akrab dengan jalan ini. Dia bolak-balik beberapa kali. Menengok ke belakang pada hari itu, dia masih memiliki kebencian di hatinya. Itu berubah menjadi manik yang tidak berguna meskipun manik itu adalah harta, itu tidak berguna, yang membuatnya selalu berjerawat. Kota Kabupaten Lingyun tidak terlalu jauh dari kota Jingwu, dan dapat dicapai dalam waktu setengah hari berjalan kaki. Zhuo Yu kini telah tiba di gerbang kota Kabupaten Lingyun. Dia terjebak di gerbang karena Nuanyu dicuri terakhir kali. Oleh karena itu, sangat ketat untuk memasuki kota sekarang. Siapapun yang memasuki kota akan ditanyai, menanyakan asal-muasal dan tujuan memasuki kota. Seorang penjaga di gerbang kota memandang Zhuo Yu dengan jijik, dan kemudian bertanya, "Siapa namamu, dari mana asalmu, dan apa yang kamu lakukan di kota?" Dia memegang pena dan kertas di tangannya, siap untuk merekam. "Nama saya Zhuo Yu, dan saya bekerja di toko pandai besi Tiegei di Kabupaten Lingyun. Saya memasuki kota untuk mendaftar penilaian," kata Zhuo Yu dengan nada datar. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang berbaris di belakang dan para penjaga langsung tertawa terbahak-bahak. Seorang pandai besi sebenarnya ingin masuk Akademi Jingwu? Apa pendapatnya tentang Akademi Jingwu? Satu orang mencibir. Ekspresi Zhuo Yu sangat alami, dan dia tidak merasa rendah diri sama sekali karena tawa orang lain. Dia berkata dalam hatinya bahwa suatu hari, dia akan membuat namanya terkenal di dunia para pejuang ini. Pendaftaran gratis, penilaian gratis, tetapi ada biaya masuk, bisakah Anda membayar uang sekolah? Penjaga itu tersenyum dan mencatat informasi Zhuo Yu. Tentu saja aku tidak mampu membelinya. Bukankah Akademi Jingwu baru saja keluar dengan sebuah misi? Selama kamu menyelesaikannya, kamu bisa mendapatkan uang, kata Zhuo Yu, dan kata-katanya membuat semua orang tertawa lagi. Hehe, kamu tidak tahu? Tugas itu sangat sulit. Tentu saja, apakah kamu bisa lulus penilaian masih menjadi masalah? Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dasar udik, tugas-tugas itu hanya untuk dipajang. Siapapun yang datang untuk mendaftar di Akademi Jingwu dapat membayar biaya sekolah, dan mereka tidak perlu melakukan tugas-tugas itu sama sekali. Karena tidak ada yang mampu, itu terlalu sulit. Kamu sangat bodoh dan naif. Seseorang di tim belakang tertawa. Semua orang tertawa lagi. Zhuo Yu mengabaikan tawa orang lain. Dia ingin memberitahu orang-orang ini dengan tindakan praktis bahwa dia pasti bisa masuk ke Akademi Jingwu. Memasuki kota, Zhuo Yu berjalan lurus ke jalan utama, dan di depannya ada Akademi Jingwu, dikelilingi oleh tembok kota, dengan gerbang, dan ada banyak orang yang mengantri di gerbang, dan orang-orang ini datang untuk menandatangani ke atas. Akademi Jingwu merekrut petarung dari seluruh dunia, tanpa memandang batas negara, jadi bulan ini, banyak orang datang untuk mendaftar setiap hari, dan tim seperti antrean panjang. Bahkan jika Anda seorang pangeran, Anda harus berbaris dengan jujur. Ini adalah keadilan Akademi Jingwu, dan tim dibagi menjadi pria dan wanita untuk menghindari pelecehan. Ketika Zhuo Yu berdiri di tim, dia segera menerima semua jenis tatapan menghina, tetapi Zhuo Yu pura-pura tidak melihatnya sama sekali, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali.
Ini adalah keadaan pikiran, ayo Taya. Yang satu berpakaian linen kasar berwarna putih, dengan pedang murah tertancap di pinggangnya, dan sarungnya terbuat dari kulit sapi tua. Pakaian seperti ini sangat menarik perhatian, karena semua orang di depan dan di belakangnya mengenakan pakaian brokat. Sutra dan satin, dan pedang mereka dipegang di tangan, sarung dan gagangnya bertatahkan batu permata yang mempesona, dan liontin giok prajurit digantung di pinggang, tetapi Zhuoyu adalah jenis yang berbeda. Dijajak oleh orang lain, Zhuoyu tidak mengubah wajahnya, mereka hanya menganggapnya sebagai orang udik idiot berkulit tebal, tetapi orang-orang yang datang kemudian tahu bahwa Zhuoyu adalah pedang besi, dan kemudian berita itu menyebar di kalangan pendaftaran besar tim. Kebanyakan orang memandang Zhuoyu dengan jijik, tetapi ada beberapa pasang mata yang menatap Zhuoyu dari dekat, dengan kekaguman di mata mereka. Orang-orang ini adalah pelatih yang bertanggung jawab atas pekerjaan pendaftaran. Seseorang yang dapat terlihat tenang di bawah mata dingin semua orang, keadaan pikiran ini sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa, entah dia memiliki kepercayaan diri, atau dia telah mengalami banyak hal sejak dia masih kecil. Zhuoyu tiba di sini pada siang hari, dan baru pada larut malam tiba gilirannya, dan sekarang dia telah mencapai orang di depan mereka. Nama? Umur? Dari mana asalmu? Tanya sang pelatih, seorang pria paruh baya dengan ekspresi serius. Pria di depan Zhuoyu adalah seorang pemuda tampan, sedikit lebih pendek dari Zhuoyu. Long Tianqi, 16 tahun, dari keluarga panjang Dacang. Pria muda itu berkata dengan lantang, penuh energi, pendek dan kuat, kata-katanya memancarkan kesombongan seorang atasan, dan sekilas dia tahu bahwa dia bukan dari keluarga biasa. Meski suara anak laki-laki itu tidak nyaring, namun bisa didengar oleh banyak orang dan langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Keluarga panjang dari dinasti Dacang, maka dia adalah satu-satunya putra Kaisar Dacang, yaitu pangeran kecil. Apakah itu pangeran? Sangat tampan. Beberapa gadis memandang Long Tianqi dengan mata berbinar. Kerumunan berbicara tentang Long Tianqi, pangeran muda. Keluarga panjang adalah keluarga kerajaan dari dinasti Dacang, awalnya hanya sebuah keluarga, tetapi telah berkembang menjadi kerajaan selama ribuan tahun, sangat kuat dan merupakan duri di pihak dinasti Daan. Ini merek Anda, datanglah untuk penilaian pada bulan September. Kata pelatih dengan nada tenang, tanpa emosi aneh karena sosok Long Tianqi. Di sebelah Zhuoyu. Nama? Umur? Dari mana asalmu? Tanya instruktur tanpa rasa jijik di matanya. Zhuoyu, 17 tahun, dari desa ular di Gunung Ular. Kata Zhuoyu, orang-orang di sekitar tertawa lagi begitu kata-katanya keluar. Setelah pelatih merekamnya, dia menyerahkan tanda kepada Zhuoyu dan berkata, datanglah untuk berpartisipasi dalam penilaian pada bulan September. Pelatih memperlakukan semua orang sama, dan tidak meremehkan Zhuoyu karena latar belakangnya. Zhuoyu mengambil tanda itu dan pergi di bawah ejekan semua orang. Pada saat ini, Long Tianqi, putra mahkota Dacang, sedang mengawasi punggung Zhuoyu dari kejauhan di dalam kereta. Sebagai seorang pangeran, kekuatan Long Tianqi dapat dibayangkan, dan Zhuoyu baru saja berada di belakangnya. Meskipun dia tidak berbicara dengan Zhuoyu, dia masih bisa merasakan napas Zhuoyu di belakangnya. Tentu saja, itu terutama karena kinerja Zhuoyu dan intuisi Long Tianqi. Dia percaya bahwa Zhuoyu bukanlah tipe anak desa yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, tetapi kondisinya tidak mencukupi, yang mana membuatnya tampak tertunduk. Yu adalah seorang pejuang, tetapi dia belum lulus penilaian prajurit. Di hari-hari berikutnya, Zhuoyu bekerja di toko pandai besi selain berolahraga 2 kali lebih banyak sepanjang hari. Dia tidak tahu apa isi penilaiannya, dan dia tidak menanyakannya,
Dia hanya tahu bahwa dia harus meningkatkan dirinya dalam waktu singkat ini, karena dia tidak memiliki status yang menonjol seperti yang terkenal murid, dan dia bisa berlatih beberapa seni bela diri tingkat lanjut sejak dia masih kecil. Zhuo Yu tidak memiliki mentalitas seni bela diri. Kekuatannya saat ini semua diperoleh melalui metode ekstrim dengan mengandalkan metode yang mematikan. Dalam hal seni bela diri, dia hanya mengetahui beberapa keterampilan tinju dan pedang yang dangkal, dan dia tidak dapat melakukannya di Gaojiaquan. Jika Anda melakukannya di depan orang lain, Anda akan dicurigai, dan mempelajari seni bela diri orang lain secara diam-diam adalah tabu besar. Bab 20, Mutiara Qian Kun. Zhuo Yu bekerja di toko pandai besi, dan hidupnya cukup apik. Dia bisa makan cukup dan tidur nyenyak setiap hari. 10 hari telah berlalu, dan sekarang masih ada 5 hari sebelum dimulainya penilaian. Selain berolahraga sepanjang hari, Zhuo Yu hanya pandai besi. Yang membuatnya tertekan adalah kekuatan fisiknya saat ini tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan beberapa latihan biasa, kecuali dia bisa melakukannya seperti yang dia lakukan di sekolah menengah. Ketika dia di rumah, tubuhnya mengalami guncangan eksternal, dan tubuhnya dapat ditingkatkan lebih jauh. Itu hanya latihan biasa, yang tidak ada gunanya sama sekali, itu hanya setara dengan pemanasan. Zhuo Yu tidak punya pilihan selain menunggu sampai dia masuk Akademi Jingwu untuk melihat apakah ada cara untuk melatih tubuhnya. Larut malam, setelah hari yang sibuk, Zhuo Yu sedang melihat bintang-bintang di langit di halaman belakang toko pandai besi, memegang manik putih yang menyerap batu giok hangat di tangannya, dan dia akan mengeluarkan manik ini hampir setiap hari. Sebelum tidur Xia Zhu keluar dan memperhatikan dengan hati-hati, mencoba menemukan sesuatu darinya, lagi pula, itu adalah sesuatu yang bisa menyerap Nuanyu, yang tingginya 1 orang. Manik ini benar-benar terlihat seperti ramuan yang diberikan Dong Yun kepadaku. Akan lebih mirip jika lebih kecil. Zhuo Yu melihat ke manik putih dan bergumam. Manik putih itu sebesar kenari, dan ramuan itu hanya sebesar bayberry. Dan warnanya putih sebening kristal, yang memang sangat mirip. Pada saat ini, Zhuo Yu hampir kaget dan berteriak, manik putih kecil itu perlahan-lahan mengecil, menjadi sebesar bayberry merah. Mulut Zhuo Yu tumbuh terlalu besar, dan dia tidak percaya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah nyata, tetapi manik putih itu menjadi lebih kecil, dan menjadi lebih kecil dengan kebaruannya. Mungkinkah hal-hal ini benar-benar obat mujarab? Zhuo Yu terkejut di dalam hatinya, dia sedang mempertimbangkan apakah akan menelan manik putih ini, dan dia juga memiliki pemikiran yang kuat di dalam hatinya, dia tidak tahu mengapa. Zhuo Yu menelan ludahnya, dan perlahan-lahan memasukkan manik-manik putih kecil seukuran bayberry ke dalam mulutnya, berpikir, benda ini seharusnya tidak beracun, saya telah menjilatnya sebelumnya, dan tidak terjadi apa-apa. Jika Anda menggunakannya, paling banyak, Anda bisa menariknya keluar saat buang air besar. Dengan mendengus, Zhuo Yu meminum seteguk air untuk menelannya dengan lancar, lalu diam-diam menunggu efeknya. Setelah beberapa saat, Zhuo Yu terkejut. Sialan, itu berhasil. Zhuo Yu terkejut. Dia merasakan perutnya merinding. Lagi pula, dia kehilangan begitu banyak uang setelah berguling-guling begitu lama terakhir kali. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan manik aneh ini. Dia bahkan tidak tahu apa efek manik ini, sekarang dia tahu bahwa manik ini berguna, dan dia tidak lagi mengeluh tentang Nuanyu. Aku tidak tahu apa gunanya. Manik kecil ini belum mencapai dantianku, jika sampai ke dantianku, apakah akan bertentangan dengan manik roh? Zhuo Yu memikirkan pertanyaan ini, dan wajahnya menjadi serius lagi. Tiba-tiba, Zhuo Yu merasakan sakit yang berdenyut di perutnya, yang membuatnya berguling-guling di tanah sambil memegangi perutnya. Dia menahan tangisnya, dia khawatir manik itu akan berubah,
dan kemudian banyak orang akan mengetahuinya. Tidak ada gunanya baginya. Zhuo Yu menggigit bibirnya kesakitan, wajahnya membiru, dan dia terus berguling-guling di tanah. Setelah melakukan ini beberapa saat, rasa sakit di perutnya menghilang, tetapi berpindah ke kepalanya. Rasa sakit yang parah di kepala, seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan palu, semburan rasa sakit yang menyengat. Zhuo Yu menggeliat di tanah dengan kepala di lengannya, tepat ketika dia hampir tidak dapat bertahan dan hendak lewat keluar, dia tiba-tiba merasa mual, lalu muntah, dan dia juga memuntahkan manik kecil itu. Semua rasa sakit di tubuhnya menghilang, dan dia berbaring di tanah, terengah-engah. Perasaan barusan membuatnya merasa lebih menakutkan daripada kematian. Zhuo Yu menyeka darah di bibirnya, lalu mengambil manik putih, dan baru saja akan berteriak, pikirannya tiba-tiba bergetar, ruang putih muncul di benaknya, dan ada banyak potongan batu giok hangat di dalamnya. Ini membuat Zhuo Yu tertegun sejenak, matanya membelalak. Mungkinkah ini ruang di dalam manik kecil ini? Benda kecil ini bisa menampung begitu banyak barang. Zhuo Yu terkejut, dan pada saat yang sama memikirkan novel hantu yang dia baca, dan Slave Universe yang sering muncul di dalamnya sesuatu seperti itu, dan ada alam semesta di dalam manik kecil ini, yang dapat menampung segalanya. Zhuo Yu tidak tahu mengapa dia bisa melihat bagian dalam manik kecil ini, dia melihat masih ada ruang yang sangat besar di dalamnya, tapi yang dia pedulikan adalah bagaimana cara mengeluarkan potongan batu giok hangat itu, selama dia mengambilnya. Mereka keluar, maka dia tidak perlu khawatir lagi. Manik-manik kecil, keluarkan beberapa pecahan giok hangat. Zhuo Yu menutup matanya dan berkata dalam hati, karena manik-manik kecil itu semakin mengecil seperti ini. Setelah memejamkan mata dan bermeditasi beberapa kali, Zhuo Yu membuka matanya dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Nuanyu, dan tiba-tiba menjadi marah. Kamu keparat, kamu memakan Nuanyu yang telah kuperoleh dengan susah payah, dan kamu tidak mau memakannya, dan itu membuatku mati sekarang. Tapi sekarang aku ingin kamu memuntahkan batu giok hangat dan menolak, percaya atau tidak, aku melemparkanmu ke tungku besi dan meleleh. Begitu dia mengatakan ini, Zhuo Yu menyesalinya, dan dia terkejut lagi, manik putih kecil itu perlahan tenggelam ke telapak tangannya, seolah-olah telah meleleh, dan menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Aku meniduri ayahmu. Zhuo Yu sangat marah, mengangkat kepalanya dan mengutuk, dan kembali ke kamarnya untuk tidur dengan marah. Zhuo Yu juga tahu bahwa manik putih kecil itu belum hilang, pasti masih ada di tubuhnya, manik roh di tubuhnya sangat aneh, bisa menyedot pedang ke dalamnya, belum lagi manik sekecil itu, dia bisa tunggu saja sampai dia melihatnya nanti. Pandai besi mungkin mengetahuinya setelah melihat Dong Yun singkatnya, dia tidak bisa mengetahui manik putih sekarang. Sebelum tidur, dia bahkan menamai manik putih kecil itu, manik Qian Kun. Karena ada Qian Kun di manik ini, jadi awalnya seperti ini. Di pagi hari keesokan harinya, Zhuo Yu bangun pagi dan mulai berolahraga. Untuk menghasilkan beberapa efek, saat berolahraga, dia mengikatkan beban timah yang berat di betis, pinggang, bahu, dan pergelangan tangannya. Memegang pelat besi seberat 30 kati. Setelah berolahraga seperti ini di pagi hari, dia terutama merasakan sedikit efek yang bisa membuatnya lelah, lalu terus berolahraga dengan gila-gilaan. Selama otot dan tulang Anda habis hingga batasnya, dan kemudian menembus batas ini, Anda dapat menerima efek latihan. Hanya 5 hari berolahraga membawa Zhuo Yu kembali ke keadaan semula. Setiap hari dia bisa menembus batas dan menumbuhkan otot dan tulangnya, dan manik-manik roh di tubuhnya selalu bisa dengan cepat menghilangkan kelelahan fisik, dan kemudian dia bisa terus berolahraga. Tanpa seni bela diri, tanpa kekuatan batin dan mentalitas, dia menggunakan metode latihan yang mematikan, sehingga jejak energi hangat dapat dihasilkan di otot dan tulang tubuh. Inilah energi sejati dari keluarga batin. Pada bulan September,
Huoyu pergi ke kota Jingwu lagi, kali ini untuk berpartisipasi dalam penilaian, mengenakan kain goni kasar dan dengan pedang besi di sarung kulit sapi seperti terakhir kali. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.